Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bedah mendalam Google I.O. 25 nih. Fokus utamanya jelas ke pengumuman AI mereka yang seabrek itu. Sumber kita langsung dari transkrip keynote-nya. Jadi misinya kita saring mana aja yang paling penting biar Anda langsung update soal AI Google. Tepat. Kita lihat gimana Google mendorong batas AI lagi, mulai dari model baru mereka, terus gimana itu masuk ke produk sehari-hari, sampai visi ke depannya gimana. Ini bukan cuma update biasa, ini arah baru kayaknya. Yuk kita mulai aja. Oke, langsung ya. Intinya kan di model AI mereka, si Gemini nih. Ada Gemini 2.5 Pro yang baru, katanya sih unggul banget di banyak benchmark. Bahkan menyapu bersih papan peringkat LM Marina itu ya. Iya, betul. Mereka klaim gitu. Terus ada juga Gemini 2.5 Flash. Ini versi yang lebih, gesit dan hemat. Penekanannya emang di kecepatan sama efisiensi biaya modelnya. Nah, peningkatan ini kan bukan cuma angka di atas kertas ya, pasti ada efeknya ke produk langsung. Contohnya Google Search, gimana tuh? Nah, itu dia. Di Search, fitur AI Overviews yang tahun lalu itu sekarang udah dipakai 1,5 miliar kali sebulan. Gede banget angkanya. Terus mereka juga luncurin AI Mode baru. Ini semacam pengalaman pencarian full AI pakai Gemini 2.5. Jadi bisa nanya yang kompleks banget atau panjang gitu. Udah bukan sekedar mesin pencari biasa lagi jadinya. Wah, kayak asisten riset pribadi gitu ya jadinya. Bisa dibilang gitu. Nah terus aplikasi Gemini sendiri juga banyak banget update-nya. Oh iya, apa aja tuh? Ada Gemini Live, itu percakapan suara, sekarang gratis, plus bisa share screen sama kamera. Ini teknologinya dari Project Astra loh. Oh, Project Astra yang demonya keren itu ya, yang AI bisa lihat dan ngobrol. Betul. Terus ada Deep Research. Ini buat ngolah file-file Anda. Ada Canvas buat visualisasi data. Gemini juga masuk ke browser Chrome. Sampai model gambar Imagen 4 dan ini, video Veo 3. Veo 3, yang bisa bikin video sekaligus audionya itu. Wah, ini game changer banget buat kreator konten dong. Persis. Ini nunjukin banget arahnya ke AI yang multimodal. Bisa lihat, dengar, ngomong, interaktif banget. Veo 3 plus audio bawaan itu buka banyak kemungkinan baru. Terus ada juga Synth ID. Ini penting nih, buat watermarking konten AI. Biar bisa dideteksi mana buatan mesin, mana bukan. Oke, jadi AI-nya makin canggih, makin bisa macam-macam. Tapi nggak cuma di software kan, ada yang soal fisik juga, kayak Project Starline itu. Gimana kabarnya? Ah iya, Starline. Teknologi video 3D itu. Sekarang jadi produk beneran, namanya Google Beam, kerjasama bareng HP. Tujuannya, ya biar ngobrol lewat video itu rasanya lebih natural, kayak orangnya ada di depan kita gitu. Menarik. Selain itu, ada juga soal personalisasi ya, pakai personal context. Betul. Ini juga gede nih. Jadi, kalau kita kasih izin, Gemini bisa pakai konteks dari aplikasi Google kita yang lain. Misalnya dari Gmail, dari Docs, buat kasih respon yang lebih pas buat kita. Bahkan katanya bisa niru gaya nulis kita pas bikin draft email. Tunggu, soal izin ini nih. Sepenting apa kontrol kita? Ada resiko nggak sih AI ini jadi tahu terlalu banyak? Nah, ini pertanyaan krusial banget. Google sih bilangnya kontrol ada di pengguna. Tapi ya jelas, ada tarik-menarik antara personalisasi sama privasi. Ini area yang harus kita pantau terus gimana implementasinya, gimana respon pengguna nantinya, pasti jadi perdebatan. AI yang makin personal ini nggak cuma di software, tapi juga ke hardware ya. Ada pengumuman soal kacamata pintar gitu. Iya, ada platform Android XR. Ini OS baru buat kacamata pintar dan headset VR AR. Mereka kerja sama-sama Samsung, Qualcomm, bahkan brand fashion kayak Gentle Monster sama Warby Parker. Jadi AI mau dibawa ke wearable. Wah, jadi AI makin dekat sama kita ya, secara fisik? Bisa dibilang gitu. Terakhir, ada juga soal langganan baru. Google AI Pro sama Ultra. Oh, jadi ada versi berbayarnya. Buat apa tuh? Buat akses premium ke fitur-fitur AI terbaru. Kayak mode Deep Think di Gemini 2.5 Pro, katanya sih buat analisis yang lebih mendalam. Sama akses ke alat kreasi video canggih namanya Flow.
Ini sinyal jelas kalau fitur AI paling canggih bakal dimonetisasi. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, Google ini benar-benar taruhan besar di AI. AI yang makin nyatu di mana-mana, makin personal, makin proaktif, mulai dari kita nyari info, ngobrol, sampai bikin sesuatu. Kayaknya AI bakal makin nggak kelihatan, tapi ada terus di sekitar kita. Betul banget. Dan ini mungkin jadi bahan pemikiran buat Anda di rumah, kalau AI makin personal, bisa melihat dan mendengar dunia kita lewat kacamata pintar misalnya, gimana ini akan mengubah cara kita interaksi sama teknologi. Dan mungkin yang lebih penting, gimana dampaknya ke interaksi kita sama sesama manusia. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut.